Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari akan mempresentasikan paper yang kami buat yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekonomi Indonesia pada tahun 2020. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dari inflasi, investasi, pengangguran, dan ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan ekspor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan analisis tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperluas lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menguji keadaan yang dinilai lebih baik selama kurun waktu tertentu. Profesor Simon Smith-Kuznets berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis komoditas ekonominya pada masyarakat. Kemampuan ini bisa tumbuh diiringi dengan adanya perkembangan teknologi, ideologi, serta penyesuaian kelembagaan negara terkait. Indikator dalam menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bergerak positif atau tidak ada 3 jenis. Ketiga indikator itu adalah pendapatan per kapita dan peningkatan pendapatan nasional, jumlah pengangguran lebih kecil ketimbang jumlah tenaga kerjanya, dan menurunnya tingkat kemiskinan. Ketika 3 indikator tersebut ditemukan dalam sebuah negara, maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif. Pada dasarnya, terdapat 2 komponen yang dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Kedua komponen tersebut adalah produk nasional bruto atau gross national product dan produk domestik bruto atau gross domestic product. Gross national product yang disingkat GNP adalah pendapatan yang diperoleh negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakatnya. PNB merupakan pemasukan warga negara di Indonesia yang sedang tinggal di Indonesia dan di luar negeri. Jika PNB menghitung berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dimanapun mereka berada, maka perhitungan PDB diukur dari pendapatan negara berdasarkan teritorialnya. Artinya, semua produksi yang terjadi dan dilakukan di wilayah suatu negara, baik warga negara sendiri maupun warga negara asing, tergolong ke dalam perhitungan PDB. Agar bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dan tidak terjadi kemunduran ekonomi, diperlukan usaha dari semua pihak, tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat dari berbagai kalangan juga memiliki andil yang sama besarnya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu membaik. Dengan kata lain, jika pemerintah dan rakyat tidak bekerja sama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan tidak mungkin persentase pertumbuhannya akan kecil atau bahkan menjadi minus. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi
suatu negara yang menunjukkan suatu peningkatan, maka itu menggambarkan bahwa perekonomian negara tersebut berkembang dengan baik. Dengan demikian, kami melakukan penelitian mengenai analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui berapa besar pengaruh inflasi, investasi, tingkat pengangguran, dan ekspor-impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2020. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian campuran atau mixed method, kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sesuai dengan objek kajian jurnal ini, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan atau library research, yaitu pertama, dengan mencatat semua temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, baik secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur dan sumber-sumber dan atau penemuan terbaru mengenai faktor-faktor yang dianalisis yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Setelah mencatat, kedua, yaitu memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya. Dan yang terakhir adalah mengkritisi, memberikan gagasan kritik dalam hasil penelitian terhadap wacana-wacana sebelumnya, dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan pemikiran-pemikiran yang berbeda. Selanjutnya, hasil analisis pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian atau perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan dan diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian, kesejahteraan dan kemajuan suatu perekonomian ditentukan oleh besarnya pertumbuhan yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi dalam jangka waktu pendek. Secara umum, teori pertumbuhan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik dan teori pertumbuhan ekonomi modern. Pada teori pertumbuhan ekonomi klasik, analisis didasarkan pada kepercayaan akan efektivitas mekanisme pasar bebas. Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom klasik tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo, dan W.A. Lewis. Model pertumbuhan neoklasik dipelopori oleh Robert M. Solow pada tahun 1950-an. Model pertumbuhan ini telah diterapkan dalam berbagai studi empiris di banyak negara. Asumsi dasar yang dipakai dalam model ini antara lain keluaran dihasilkan dari penggunaan dua jenis masukan, yaitu modal dan tenaga kerja. Perekonomian berada pada kondisi penggunaan tenaga kerja penuh, perekonomian berada dalam kondisi persaingan sempurna. Dilansir dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 1 2020 terhadap triwulan 1 2019 tumbuh sebesar 2,97%. Melambat dibanding capaian triwulan 1 2019 yaitu sebesar 5,07%. Pada triwulan 2 terhadap triwulan 2 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 5,32%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan tertinggi sebesar 30,84%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan masing-masing sebesar 11,66% dan 16,96%. Dan pada triwulan 3 2020 terhadap triwulan sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat sebesar 5,05%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 24,28%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP yang tumbuh sebesar 16,93%. Namun, ekonomi Indonesia triwulan 3 2020 terhadap triwulan 3 tahun 2019 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 3,49%. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan 3 2020 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 2,03%. Selanjutnya, inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga-harga yang cenderung naik secara umum dan terus-menerus. Hal tersebut tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang akan naik dengan persentase yang sama. Mungkin saja dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan. Menurut Huda, inflasi tidak terlalu berbahaya apabila dapat diprediksikan, karena setiap orang akan mempertimbangkan prospek harga yang lebih tinggi di masa yang akan datang dalam mengambil sebuah keputusan. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lainnya. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi permintaan, demand pull inflation, dan cost push inflation. Cost push inflation yang disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi, atau naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan. Nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. Demandful inflation dapat disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan agregat yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran produksi agregat. Menurut teori Keynes, menyatakan bahwa inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada jangka waktu panjang ialah negatif. Sedangkan dalam jangka waktu pendek ialah positif. Hal ini terjadi karena pada saat jangka waktu pendek ketika harga naik, maka output juga akan ikut naik. Sedangkan dalam jangka waktu panjang ketika harga terus-menerus naik, maka akan menekan daya beli masyarakat dan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi turun. Inflasi dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tingginya inflasi akan direspon negatif oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Indonesia menuliskan bahwa inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat akan terus menurun, sehingga standar hidup dari masyarakat juga menurun. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan pada saat terjadinya inflasi untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi, maka akan menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini terdapat data yang mengenai tingkat inflasi di Indonesia selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya, investasi. Menurut Sukirno, investasi merupakan suatu pengeluaran atau perbelanjaan penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berdasarkan jenisnya,
investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, investasi pemerintah merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya, investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, investasi swasta merupakan investasi yang diusahakan oleh sektor swasta nasional, yakni dengan melakukan penanaman modal dalam negeri atau PMDN, ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut penanaman modal asing atau PMA. Investasi merupakan suatu modal yang biasanya ditunjukkan dalam jangka waktu panjang. Penanaman modal dilakukan untuk mengembangkan usaha sendiri atau menyertai pada pihak lainnya. Penanaman modal usaha yang dilakukannya ialah untuk memperoleh keuntungan yang penanamannya dapat berbentuk uang, modal tetap, atau pembelian surat berharga. Investasi merupakan suatu penghubung yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil dari beberapa penelitian mengenai investasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang artinya bahwa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi bergerak tidak searah. Maksudnya ialah kenaikan investasi diikuti dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi ataupun sebaliknya. Faktor yang menyebabkan investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu yang pertama, dampak terjadinya krisis ekonomi global dan terjadinya musibah bencana alam di beberapa daerah di Indonesia. Yang kedua, penyebaran investasi yang tidak merata di seluruh provinsi Indonesia. Ketiga, rata-rata pertumbuhan investasi tidak sebanding dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa investasi mampu untuk menggerakkan perekonomian yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi. Baik, selanjutnya masuk kepada faktor yang ketiga, yaitu pengangguran. Menurut Suparmoko, pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau mereka inginkan. Dapat disimpulkan, pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang yang sudah tergolong angkatan kerja, yakni berusia 15 tahun ke atas, tetapi belum mendapat pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Sedangkan menurut BPS, tingkat pengangguran ialah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menganalisis sehat atau tidaknya perekonomian suatu negara. Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan seseorang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Maraknya pengangguran diakibatkan dari beberapa faktor, diantaranya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, kemudian penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, pengembangan sektor ekonomi non-real, pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, rasa malas dan rasa ketergantungan yang tinggi kepada orang lain, memiliki pendidikan yang tinggi tetapi tidak memiliki peluang kerja dikarenakan tidak memiliki akses, sehingga berpotensi tidak tertampungnya lulusan program pendidikan di lapangan kerja yang setiap tahunnya selalu meningkat. Selain itu, juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pekerja. Di sini terdapat tabel, yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utamanya, bersumber dari Badan Pusat Statistik. BPS menyatakan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020. Angka ini naik 60.000 orang
atau 0,06 juta orang dibanding periode yang sama tahun lalu. Seperti yang kita tahu bahwa di tahun 2020, Indonesia terkena dampak pandemi coronavirus, sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran karena banyak karyawan yang terkena PHK oleh perusahaan. Kemudian pada Agustus 2020, Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Dengan demikian, jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan, pandemi virus corona membuat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23% menjadi 7,07%. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika pengangguran tinggi, maka pertumbuhan ekonominya akan menurun. Dan faktor yang terakhir yaitu ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor didasari atas kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri, karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografis, struktur ekonomi, dan struktur sosial. Perbedaan tersebut yang menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk. Adanya interdependensi kebutuhan inilah yang menyebabkan adanya perdagangan internasional. Masing-masing negara memiliki keunggulan dan kekurangan. Komoditas yang dihasilkan suatu negara mungkin juga belum dapat dipakai langsung karena berupa bahan mentah yang memerlukan pengolahan lebih lanjut. Kegiatan ekspor dan impor mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pada saat sebuah negara mempunyai keunggulan dalam memproduksi sebuah produk yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain, dan negara tersebut membutuhkan produk kita, maka negara tersebut dapat mengekspornya. Net ekspor atau laba bersih dari ekspor ini akan mampu mendatangkan devisa bagi negara untuk menambah cadangan devisa dalam negeri yang nantinya akan digunakan sebagai pembayaran utang luar negeri yang jumlahnya sangat besar. Dan juga devisa yang didapat dari hasil ekspor akan dimanfaatkan untuk mengimpor bahan baku dan barang modal yang belum bisa dihasilkan di dalam negeri dan diharapkan mampu memajukan pertumbuhan industri dalam negeri. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, pada bulan November 2020, Indonesia mencapai nilai ekspor tertinggi dengan mencapai 15.259,32 US dollar. Dari sisi ekspor migasnya memperoleh 762,25 US dollar dan non migas memperoleh sebesar 14.497,07 US dollar. Kemudian Indonesia melakukan impor tertingginya pada bulan Januari 2020 dengan totalnya mencapai 14.268.000,72 US dollar. Hasil dari penelitian ini, ekspor yang dilakukan di semua sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Karena dengan semakin meningkatnya ekspor suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat dengan bertambahnya devisa negara. Sedangkan impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin tinggi angka impor, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa, pertama, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2020, tingkat inflasi di Indonesia mencapai angka 1,68%, merupakan kategori inflasi rendah yang tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua,
Variabel investasi menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Artinya adalah investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berjalan searah. Maksudnya yaitu apabila investasi naik, maka pertumbuhan ekonomi akan turun, begitu pula sebaliknya. 3. Variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan Indonesia. Artinya, ketika tingkat pengangguran tinggi, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun. Pada Februari 2020, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai angka 4,99%. 4. Variabel ekspor di sektor industri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari analisis tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkatnya ekspor suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara akan meningkat pula. Hal tersebut dikarenakan bertambahnya nilai devisa negara. Nilai ekspor tertinggi Indonesia terjadi pada bulan November, yaitu sebesar 15.259,32 juta US dollar. Sedangkan variabel impor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artinya adalah semakin tinggi nilai impor, maka akan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nilai impor tertinggi terjadi pada bulan Januari 2020, yaitu sebesar 14.268,72 juta US dollar. Kemudian selanjutnya, solusi dan saran. Faktor pertama adalah faktor inflasi. Jadi karena tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2020 yang mencapai angka 1,68%, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi di bawah target pemerintah sebesar 3%. Maka hal ini sebaiknya menjadi perhatian pemerintah pusat karena ditakutkan tren penurunan inflasi ini terus berlanjut akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka solusi dan saran untuk masalah inflasi ini adalah yang pertama, pemerintah sebaiknya dapat terus memperbaharui dan mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi inflasi. Lalu yang kedua, pemerintah sebaiknya menjaga kestabilan harga setiap produk, terutama bahan pokok untuk menekan inflasi. Pemerintah menjalin kerjasama yang baik dengan pengusaha dan mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Lalu yang ketiga, pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan harga serta menetapkan harga maksimal. Kemudian faktor kedua adalah faktor investasi. Jadi karena tingkat investasi yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian pada tahun 2020 yang berarti investasi naik namun pertumbuhan perekonomiannya turun, maka dari itu investasi dalam negeri perlu ditingkatkan supaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka solusi dan saran untuk pemerintah mengenai investasi ini yaitu yang pertama, pemerintah harus memberikan perhatian yang penuh terhadap investasi dalam negeri lewat multiplier effect di segala sektor ekonomi. Lalu yang kedua, pemerintah sebaiknya membuat regulasi atau kemudahan untuk pengusaha dalam negeri, sehingga pengusaha mau untuk berinvestasi di dalam negeri guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Kemudian faktor ketiga adalah faktor pengangguran. Pengangguran memiliki pengaruh yang negatif terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi tingkat pengangguran pada tahun 2020 ini. Kebijakan pertama adalah memberikan stimulus ekonomi dengan mengalokasikan dana untuk para pelaku usaha sebesar 17,2 miliar dolar Amerika Serikat. Kebijakan kedua adalah menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi pembayaran pinjaman atau kredit, dan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenaga kerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. Kebijakan ketiga adalah memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui program Kartu
prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Kebijakan keempat adalah memperbanyak pengadaan program perluasan kesempatan kerja dan diharapkan pemerintah dapat dengan konsisten menjalankan kebijakan sehingga perekonomian dapat kembali pulih. Dan berikut solusi dan saran untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, pemerintah diharapkan dapat aktif dalam mengadakan program-program pelatihan keterampilan sehingga masyarakat memiliki jiwa kewirausahaan dengan harapan masyarakat tidak hanya mampu menjadi pekerja saja, melainkan juga mampu menciptakan lapangan usaha. Lalu, pemerintah diharapkan mampu membuat kebijakan yang dilakukan secara konsisten untuk meningkatkan kerja sektor real dan industri. Dengan terselenggaranya kebijakan tersebut, maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka lebih banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Lalu ada faktor keempat, yaitu faktor ekspor dan impor. Ekspor sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian, sedangkan impor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian. Maka solusi dan cara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yaitu pemerintah sebaiknya meningkatkan jumlah produksi dalam negeri dengan orientasi ekspor dan selektif dalam menetapkan impor hanya untuk produk yang tidak dihasilkan dalam negeri, sehingga dapat memaksimalkan bahan dan produk yang ada di dalam negeri. Baik, sekian presentasi dari hasil pembuatan paper kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.